Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini lagi. Teman-teman, saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba mengklarifikasi terkait kabar yang beredar terkait penyaluran bantuan BPNT tahap kedua tahun 2022. Karena kemarin itu ada banyak yang bertanya apakah bantuan BPNT tahun 2022 tahap kedua ini nanti alokasi bulan April, Mei, dan Juni itu disalurkan dalam KKS atau tidak. Nah teman-teman, kemarin ada memang yang menginfokan baik itu di channel YouTube salah satu teman PK saya juga, dan juga teman-teman channel YouTube yang lain yang informasi yang terkait bantuan sosial, bahwa ada surat dari Kementerian Sosial yang turun. Terus kemudian surat itu menyebutkan bahwa penyaluran bantuan BPNT bulan April, Mei, Juni akan dijadikan satu, dirapel, kemudian disalurkan di KKS. Jadi kembali penyalurannya lewat KKS seperti itu. Itu adalah bunyi surat yang beredar menurut para YouTuber channel YouTube informasi bantuan sosial. Nah, sekarang saya mau klarifikasi. Kemarin memang beredar surat terkait penyaluran bantuan BPNT yang dikembalikan melalui penyalurannya lewat KKS lagi. Namun, surat tersebut itu terbukti tidak valid. Kenapa? Karena surat tersebut teman-teman yang beredar itu adalah surat dalam bentuk fotokopi. Jadi kemarin saya memilih untuk tidak menyebarkan berita itu karena berita itu tidak valid. Sekali lagi ya teman-teman. Kemudian saya cross check, saya tanyakan kepada koordinator wilayah pendamping PKH apakah surat tersebut valid atau tidak. Teman-teman, koordinator wilayah itu menyatakan bahwa surat tersebut tidak valid. Hati-hati dalam menyampaikan informasi seperti itu. Kemudian saya mencoba mengklarifikasi lagi, menanyakan pada pihak Bank BNI apakah Bank BNI itu menerima surat tersebut atau tidak. Dan jawabannya adalah tidak. Jadi tidak ada surat yang turun dari Kemensos ke pihak Bank Himbara sebagai penyalur kegiatan program bantuan. Mereka tidak mendapatkan surat yang menyatakan bahwa bantuan BPNT tahun 2022 tahap kedua alokasi bulan April, Mei, Juni itu disalurkan atau dikembalikan dalam KKS lagi. Ini tidak ada informasi seperti itu. Jadi bisa dipastikan bahwa informasi yang beredar terkait surat tersebut adalah hoax. Jadi teman-teman, saya menghimbau untuk teman-teman semua yang rajin-rajin mencari informasi di YouTube, di Google, di Facebook juga, teman-teman harus pintar-pintar memilah informasi. Ketika teman-teman mendapatkan informasi dan teman-teman masih bingung informasinya ini itu benar apa salah, teman-teman bisa berkoordinasi dengan para pendamping PKH di wilayah teman-teman. Karena kami sebagai pendamping PKH akan mencoba menanyakan kebenaran terkait informasi yang beredar. Dan informasi yang beredar itu ketika informasinya dari pendamping PK seperti saya dan teman-teman saya, itu kami akan meng-cross check terlebih dahulu. Kecuali jadi seperti yang kemarin, saya sangat menyayangkan karena teman PKH yang menjadi memberikan informasi di YouTube, beliau tidak meng-cross check terlebih dahulu informasi dan kebenaran surat tersebut, sehingga informasi tersebut pasti akan membuat gaduh para penerima bantuan program BPNT di seluruh Indonesia, khususnya yang menyimak informasi tersebut. Karena mereka menanyakan, kan bantuan BPNT-nya April, Mei, Juni akan disalurkan di Rapel 3, disalurkan melalui KKS seperti itu. Terus saya ditanya, kan sudah benar itu kan surat dari Kemensos. Nah, saya nyatakan surat tersebut itu tidak valid, sehingga dari kemarin saya tidak memilih untuk membahas surat tersebut. Namun karena banyak yang bertanya terkait kebenaran informasi tersebut, sehingga saya membuat video klarifikasi ini ya teman-teman. Teman-teman harus bijak mencari informasi, teman-teman harus bijak menerima informasi. Dan untuk teman-teman penerima program bantuan, baik itu bantuan PKH, bantuan BPNT, teman-teman kan mendapatkan kartu KKS.
Ketika kartu KKS tersebut itu tidak cair, bantuannya tidak cair, kartunya masih zong, bantuannya belum cair, teman-teman harap bersabar, tidak perlu kecewa, tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, karena kami sebagai pendamping PKH, kami ini setiap hari mengupdate data teman-teman. Kami bahkan sampai begadang untuk memperbaiki data supaya data teman-teman ini DTKS-nya ini sudah benar. Jadi DTKS-nya nanti ketika sudah benar maka bantuannya akan bisa tercairkan seperti itu. Sedangkan untuk KPM dampingan kami yang tidak cair ini juga akan kami laporkan. Kami melaporkan secara berjenjang karena memang sistemnya seperti itu. Ketika ada proses penyaluran bantuan baik itu PKH dan BPNT, maka ada proses berjenjang laporan mana yang sudah cair, mana yang belum cair seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Saya doakan semoga teman-teman mendapatkan rezeki yang lancar sehingga dalam proses menunggu bantuan, entah itu bantuan PKH ataupun bantuan BPNT yang akan cair, teman-teman dapat rezeki yang lain terlebih dahulu. Dan nanti ketika memang perbaikan datanya sudah selesai, nama teman-teman itu sudah aktif sebagai penerima bantuan, entah itu bantuan PKH ataupun bantuan BPNT 2022 di tahap 2 ini, maka bantuan tersebut maka bisa tercairkan seperti itu ya. Nah teman-teman, terakhir untuk para peserta penerima bantuan BLT minyak goreng seperti yang sudah pernah saya sebutkan dan dibahas oleh Pak Jokowi juga, bahwa penerima bantuan BLT minyak goreng ini adalah 20,5 juta peserta bantuan PKH dan peserta bantuan BPNT. Siapa saja peserta bantuan yang dimaksud? Kemungkinan besar mereka adalah pastinya yang sudah cair bantuan PKH dan bantuan BPNT-nya di tahun 2022 ini. Karena kepesertaan bantuan sosial itu teman-teman yang dianggap aktif adalah mereka yang sudah masuk dalam SP2D penyaluran bantuan, entah itu bantuan PKH ataupun bantuan BPNT. Jadi seperti kemarin bantuan PKH tahap 1, nama teman-teman itu muncul di SP2D di data bayar PKH, maka teman-teman itu sudah aktif menjadi peserta PKH. Kemudian untuk BPNT, ketika teman-teman itu mendapatkan undangan dari kantor pos untuk menyalurkan bantuan BPNT, untuk mengambil bantuan BPNT, maka status kepesertaan BPNT teman-teman itu sudah aktif. Sedangkan untuk yang tidak cair atau belum cair, maka kepesertaan PKH-nya ini masih belum aktif di tahun 2022. Sehingga perlu dilakukan usulan dan juga perbaikan data. Jadi dicek dulu datanya, apa sudah padan atau belum. Kalau sudah padan berarti tinggal diteruskan, tapi kalau misalnya belum padan perlu diperbaiki, kemudian diusulkan kembali seperti itu. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu informasi dari saya terkait bantuan BPNT. Informasi yang beredar terkait apakah bantuan BPNT-nya lewat PT Pos atau lewat KKS sudah saya bahas di video ini. Nah, terima kasih. Kita ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.